Panginah golongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kata di debata di bagasan pesta perayaan apa-apa julon. Surat 2 sian bukuni Heber di Busada ayat 5 Rodi ayat 1-2. Heber di Busada ayat 5 Rodi ayat 1-2. Laus marsika sorin mani tawal menjahasa Humbai Hanima sian ayat 5 Sohon majdo kondisi ayat usur-usuruan dia mahya dido anak kudoho sadarion doho kutuduho manang Audo gabe amanah, jalan ibadah gabe anakku. Isi manido, iko marsingam pinjelona di atas suruhan di ibadah. Didok donian paling foto akka surusuruani. Ibadah mabain alugu surusuruana, api nama jibur-jibur do parhaladona. Alai kali ku anak pinidro. Roti sabeni belena roha pasuni ane debata tukot hati gora do tukot harajamu Dihamolongi bodo hati goran jalan dihagigihon bodo hajahakon alani ido dimiakon debatami miak halas mirohat ho ale debata sumurung asa tu akka denganmi dungi ho ale Tuhan ojak pertamaan di bulanai jadi-jadian di tanganmu do parlamitani magodo akai buse alai totong do nian anggoho lasbur doi samit nasong ulos son sape-sape bulunan mui sibe gabemu banga alai las dorohan dan tahe amanina odo las rohatta alani ahli tahe alani baju baru alani sepatu baru mana alani rok keluarga tapi jago mana neng muda kita perbuta alani ahli tahe sehat betul sehat bian makra udah ada sabta alani las rohatta lau manjak pun tak tubuh di rohattai na pada hari pun di rohatta kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gemerincing Natal telah lama bergemerincing. Lagu Natal telah berbunyi dan terdengar hingga pada saat ini. Bahkan telah lama kita lantunkan lagu puji-pujian Natal. Kita latihkan drama, kita latihkan liturgi, kita latihkan lagu pujian yang akan kita tampilkan. Mungkin itu salah satu sukacita kita. Bahkan mungkin sekali di keluarga kita bawa secara kekeluargaan nasroh hatta ala mungkin keluarga tak ala tondong tak terjabut tak mana kita yang mau terjabuna nasroh hatta jalan di bagasan Pak Buriau mulai di sekolah minggu pastilah siang rohana mulai Jepang masa pesta hatu tubuh kata Yesus Kristus ala di baju baru pasti ala di sepatu baru pasti do jalan godang ke jalan-jalan siang akka donganna dia akan menuju baik pun dia pasti bersukacita namun kalau cuma itu Natal tidaklah sedangkan itu arti daripada Natal. Arti daripada Natal itu sendiri adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari hati tubuh di Tuhan Yesus Kristus yang sian buktian sadina alai tubuh ngadirohakta. Naga bisa ada sukun-sukun. Boha cara Tuhan Yesus Kristus mian dirohakta. Boha cara atau dipurdadia mian dirohakta. Bolo soadon mengolu naik baru di bagasan rohakta. Ido nanai tergolong di bagasan jamita sadarion. Kita nah hinaholongan. Ya, sudah kita mampu to. Ahadu tema PGI Persatuan Gereja Indonesia
senasional pada tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa yang ingin kita lihat di Bethlehem? Kita di Indonesia. Yang kita ingin lihat di Bethlehem adalah bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus itu sangat-sangat menderita. Ditikiro suruh-suruhan di debata si Maria bahwasanya dia akan memiliki karunia besar mengandung bayi Yesus yang akan disebut Juru Selamat dan Immanuel. Dia mengandung Magdala donasi dan menuju ke Bethlehem. Jaladan agung desa dan penginapan agia sedang penginapan lahu mencampur halaki dan artinya penginapan tersebut adalah jiwa manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan apa yang lebih perlu daripada dia. Jadi suruh di sana ada kandang domba untuk tempat, dan dengan kerendahan hati Maria dan Yusuf pergi ke sana dengan arti lainnya juga bahwasannya kandang domba adalah satu bentuk kehinaan, yaitu kita manusia yang hina. Bahwasanya Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini menetapkan diri menjadi manusia yang hina. Supaya apa? Supaya kita juga ditebus oleh dosa-dosa kita. Ya, dan tamah kita rotua depan di debata alai orang alani asli rohani debata sabindo kita bui madura siang dosa. Ketika bayi Yesus lahir, datanglah gembala-gembala dan orang Majus. Mereka menyembah Yesus. Mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka tidak mengenal siapa itu Maria. Mereka tidak mengenal siapa itu kekristenan. Alai ibagasan hasire puniroha. Orang gembala tersebut datang menyembah Yesus. Orang Majus yang adalah orang kaya datang menyembah Tuhan Yesus. Sialalidu naga desa da pangaripunan. Tema di bagasan istana kawan menyembah Yesus anak di debata, atau dalam bahasa Indonesia menyembah Yesus anak Allah. Kemudian itu hatana yang di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal imasa dan halalas mirohagu dan di nama tahun 67 sipa 2 au sipa 2 hamuna jala sipa 2 kita sasudena. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah makna daripada Natal. Tidak sekedar hanya apa yang baru pada diri kita, melainkan kita telah ditebus oleh karena dosa. Oleh karena itulah kita patut bersukacita karena dosa kita telah ditebus. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita disuruh untuk menyembah Yesus anak Allah, untuk menyembah Yesus anak Allah. Memang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, pada tahun gerejawi kita mengenal yang namanya Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Di sana yang menunjukkan Allah itu Esa, 3 dalam 1 pribadi. Kalau kita berpikir itu di luar jangkauan pikiran manusia, itulah menandakan keesaan Allah. Dia adalah anak dan juga adalah Tuhan. Dan pada minggu Advent lalu kita kembali diingatkan supaya kita menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Manung-nungu hari hatiku ini Tuhan nian dirohak tadi jalan dipaktikan nunga seorang besi kedua jalan tasuk bama ibadah idonam rektor. Kita naik di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Akan ini pagi-pagi tadi kami sempat di grup alumni berdebat mengenai hari lalu. Mereka membuat berbagai macam argumen masing-masing. Ketika ada satu vikaris dari gereja lain mengatakan apa arti hari Natal, saya menjawab dengan singkat hari lahir cukup. Dan teman lain mengatakan mengeluarkan Lukas 2:11 bahwasanya Allah telah lahir di Bethlehem, dan lain akan mengatakan yang orang lain. Itu panjang lebar. Tetapi kami mendapatkan kesimpulan bahwa hari Natal adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang Yesus adalah bentuk omnipresent,
artinya hadir di hati kita, hadir dimanapun kita berada dalam bentuk rupa Roh Kudus. Lalu yang menjadi topik yang sangat menarik, apakah hari kelahiran Tuhan Yesus hanya kita rayakan pada saat ini saja? Apakah makna Natal itu hanya di tanggal 24 dan di tanggal 25 saja? Tidak. Melainkan setiap hari kita dibaharui. Melalui perayaan Tuhan Yesus kita dibaharui hati kita. Mari kita move on dari kehidupan lama kita. Yang dahulu kita tidak mengenal Allah, mari kita mengenal Allah. Yang dahulu adalah kita tinggi hati, mari kita rendahkan hati. Yang dahulu kita tidak berbicara dengan baik, mari kita bicarakan yang baik. Itu artinya pembaharuan. Jikalau Natal kita hanya berdrama, berliturgi, bernyanyi dan lain-lain, tetapi tidak ada pembaharuan diri, maka perayaan Natal hanyalah kosong belaka, hanya menghambur-hamburkan dana, hanya membuang-buang waktu. Tetapi arti Natal itu akan menjadi lengkap ketika benar-benar kita memiliki pembaharuan diri. Tidak 100%, mungkin 1% itu cukup, 5% itu cukup. Ini setiap tahun kita dibaharui dan menjadi baharu. Itulah makna Natal yang ingin kita ambil pada saat ini. Kita dibaharui melalui penyembahan kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Yang bukan doakan rancangan, bukan doakan tahir di bagasan rohata, bukan doakan sesuatu yang tak di bagasan tahun 2025. Yang tetap tinggal menasbi akan Allah dan tinggalkan semua yang buruk di tahun 2024 ini. Mari kita memulai hidup baru di tahun 2025 supaya benar-benar kita hidup dalam Allah itu hadir dalam diri kita. Roh Kudus itu tetap bekerja dalam diri kita supaya apa yang kita rencanakan, terlebih dalam persekutuan jemaat HKIP, banyak yang kita inginkan pada masa-masa yang akan datang. Mari kita pertemukan, mari kita perbaharui apa yang ingin kita perbaharui supaya tetap Roh Kudus bekerja di atas kita. Tadi tema dikatakan menyembah Yesus, Anak Allah. Pada masa lampau kita tidak mengenal siapakah Yesus. Ketika kita baru lahir kita tidak mengenal siapakah Yesus. Bahkan ketika kita sekolah minggu, sebenarnya agama kita adalah agama mengikut-ikut. Ketika orang tua kita Kristen, kita Kristen. Tetapi pada masa dewasa atau dikatakan sebagai manua angkat sini, disitulah baru kita menentukan kemanakah arah jalan kita. Apakah kita ingin menjadi Kristen sejati dan siapakah yang harus kita sembah? Yesus Kristus atau Allah yang lain? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Tetapi pada saat ini, yang saya katakan, mari kita menyembah Yesus Anak Allah. Mari kita menyembah Yesus Anak Allah sebab Dia adalah yang benar-benar Tuhan. Sekalipun Dia dikandung daripada Kudus, sekalipun Dia diberkati oleh para malaikat, tetapi Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Artinya tidak ada lagi di atas Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita ingat, mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing bahwasannya hari Natal itu bukan sekedar perayaan, tetapi pembaharuan diri di dalam hidup kita supaya kita semakin hari, semakin bulan tambah dan semakin berganti tahun kita tetap dibaharui hanya oleh karena Yesus Kristus yang lahir dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bernyanyi. Oh
kebesaran Tuhan di dalam hidup kami, yang senantiasa memberkati kami, yang senantiasa mengasihi